Haji Rahmat Labib fi kitabih Al-Mukhtar fi Ushulil Fiqh wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Anwa'u af'alir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, jenis-jenis perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-alif al-af'alul jibiliyah, al-af'alul lati min jibiliyatil insan kal qiyami wal qu'udi wal akli wasyurbi wan nahwiha. Apa itu af'alul jibiliyah? Yaitu perbuatan-perbuatan yang melekat pada diri seorang manusia, seperti berdiri, duduk, makan, minum, dan lain sebagainya. Jadi Rasul berdiri bagaimana, Rasul duduk bagaimana, Rasul makan bagaimana, Rasul minum bagaimana, Rasul berbaring bagaimana, naik tunggangan bagaimana. Wala niza'a bi annaha mubahatun binisbati lahu wa li ummatihi, dan tidak ada niza', tidak ada perselisihan, ya, tidak ada tanazu, bahwasanya af'alul jibiliyah itu hukumnya mubah, baik dinisbatkan kepada beliau Rasulullah maupun kepada umat beliau, kita umat Nabi Muhammad. Jadi secara hukum itu mubah sebelum Rasulullah memberikan penjelasan, ya, memberikan takyif, tata cara dengan qaul beliau. Makan mubah, minum mubah. Tapi ketika Rasul menyatakan inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, sungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, itu ada qaul. Nah, itu hadis qauliyah. Maka ketika ada penjelasan dari Rasul bahwa syaitan itu makan dengan tangan kirinya, maka haram kita makan dan minum dengan tangan kiri menurut pendapat yang menyatakan haram. Atau makruh makan dan minum dengan tangan kiri menurut pendapat yang menyatakan hukumnya makruh. Jadi khilaf indal ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Namun yang jelas meskipun itu makruh, yaitu tidak disukai. Ya, disebut makruh itu kan dari kata kariha yakrahu, karahan fahuwa karihun wa dzaka makruhun, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Jadi meskipun makruh, jangan kita menganggap makruh aja juga, kada berdosa juga. Nah, itu menyepelekan hukum. Nah, jadi misalkan mengambil pendapat yang makruh, makan dan minum dengan tangan kiri, tak selayaknya, tak sepantasnya untuk dilakukan. Nah, jadi ketika Rasul menjadikan takyif, itu sudah keluar dari hukum asalnya yang mubah tadi. Begitu ya. Wala yajibu alaina at-ta'asi wal iktida'u bihi fi hadzal naw'i minal af'ali. Maka tidak wajib atas kita mengikuti dan meneladani bihi pada af'al Rasul yang seperti ini, pada jenis ini, minal af'al, bihi pada Rasulullah. Ya fi hadzal naw', pada jenis ini, minal af'al, daripada perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasul itu jalannya cepat, nah, tidak leyeh-leyeh, ya, tidak santai. Nah, itu bukan berarti bahwa kalau kita jalannya santai, agak lambat, berarti dianggap menyelisih sunnah Rasul, tidak. Karena berjalan cepat itu termasuk af'alul jibiliyah. Nah, tapi kalau kita cinta kepada Rasul, lalu ingin berjalan cepat seperti Rasul, atas dasar cinta itu kita dapat pahala. Jadi pahala mahabbahnya kita peroleh. Kok antum jalan cepat, Rasul jalan cepat. Gitu. Saya ingin ittiba Rasul, meskipun ini mubah, tapi saya cinta dengan Rasul. Saya ingin apapun dikerjakan Rasul, saya kerjakan. Nah, misalnya itu dapat sawab atau pahala dari mahabbah. Jenis perbuatan yang kedua, al-af'alul lati subita kaunuha min khawasihi la yusyariku fiha ahadun. Perbuatan-perbuatan yang ditetapkan keberadaannya terkategori sebagai khawasihi, kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berserikat padanya, pada Rasulullah, fiha, pada af'al ini, ahadun, seorang pun. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh menyamai, ya, berserikat tadi.
Kakhtisasi ibahatil wisali fi shaum. Seperti Rasul itu puasa wisol. Puasa sambung tanpa sahur misalkan. Lanjut puasa lagi tanpa buka, lanjut puasa lagi. Itu wisol. Nah, bagi umatnya itu haram. Bagi Rasul itu boleh, bahkan sunnah. Kama tsubita an Ibni Umar, sebagaimana telah ditetapkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisali, qalu innaka tuwasilu. Rasul melarang untuk melakukan wisal. Lalu Rasul mengatakan, inni lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa. Rawahu Muslim. Kata Nabi, sungguhnya aku itu tidak sama ya seperti hay'ah. Ya, hay'ah itu bentuk, ya, format, cetakan gitu ya. Sebagaimana kalian itu di format. Ini ut'amu wa usqa. Aku itu meskipun tidak makan secara zahir tapi tetap diberi makan oleh Allah. Ya, tetap diberi minum. Bisa kenyang tanpa makan Rasulullah. Bisa tidak haus meskipun tidak minum. Nah, itu bentuk kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diumpati. Ya. Kada sama. Lastu kata Rasul. Wa ibahatu ziyadati fin nikahi ala arba'in niswatin, dan Rasul dibolehkan untuk menikah dengan lebih dari 4 orang wanita. Ya, di Madinah beliau menghimpun 9 istri pada waktu bersamaan. Sebelum hijrah, waktu istri beliau Bunda Khadijah, beliau tidak pernah berpoligami. Tapi setelah wafatnya Bunda Khadijah, beliau kemudian menikah dengan Aisyah, kemudian menikah dengan Saudah binti Zam'ah, atau Saudah dulu baru kemudian Aisyah, dan istri-istri beliau yang lain. Wa anna malahu ba'dahu shadaqatun, ya la mirathun. Nah, juga kekhususan yang lain bahwasanya harta Rasul setelah wafatnya beliau itu menjadi sedekah. Jadi tidak menjadi harta warisan. Maka putra-putri beliau tidak berhak, atau istri beliau Ummahatul Mukminin tidak berhak mendapatkan harta dari tirkah, dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaysa li ahadin ayyatashabbaha bihi fiha. Maka tidak boleh seorang pun itu untuk menyerupai bihi pada Rasulullah fiha, ya pada af'al jenis ini. Wa mithlu wujubi sholati duha wal witri wa tahajjudi bil laili. Contoh lain adalah wajibnya salat duha bagi Rasulullah, wajibnya salat witir bagi Rasulullah, tahajud bagi Rasulullah di malam hari. Wa ghairu dzalika fataqa'u min ghairihi mustabahatun. Fataqa'u min ghairi mustahabatun. Dan yang lainnya yang pada selain Rasulullah itu hukumnya mustahab. Witir, tahajud, ya, duha itu sunnah, bagi Rasulullah itu wajib. Fahadhihi la niza'a fi annahu la yajuzul iktida'u fiha bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yu'tabaru khassan lahu. Ini ya tidak ada khilaf juga, tidak ada perselisihan bahwasanya itu tidak boleh diteladani pada af'al yang seperti ini, karena itu teranggap sebagai kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, al-af'alul lati laysat minal jibiliyati wa laysat mimma ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk af'alul jibiliyah, ya, poin alif, bukan pula perbuatan yang merupakan kekhususan Rasulullah, poin ba. Wa hadzal niza'a fi annana ma'muruna bil iktida'i fiha. Nah, ini perbuatan jenis ini tidak ada niza', tidak ada perselisihan. Bagi kita ma'muruna, bahwa kita itu diperintahkan untuk meneladani fiha pada perbuatan jenis ini. Ya, ini ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala niza'a fi annaha dalilun syar'iyyun ka aqwalihi wa sukutihi. Dan tidak ada perselisihan pula bahwa pada jenis perbuatan yang yang ketiga ini terdapat dalil-dalil syariah seperti ucapan-ucapan beliau dan diamnya beliau. Fayajibul amalu bihi, wajib beramal dengannya, li'annahu fa'alahu sallallahu alaihi wasallam yajibut tiba'uhu, karena itu adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Rasulullah melakukannya, gitu ya, dan wajib untuk mengikutinya. Liqaulihi ta'ala
inittabi'u illa ma yuha ilayya. In ini huruf nafi, peniadaan. Ya, tidaklah attabi'u, aku mengikuti, illa kecuali ma, apa-apa, yuha, yang diwahyukan ilayya. Jadi Nabi hanya beramal, berucap berdasarkan apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa aidan qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, dalilnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadhil ayatu tadullu ala anna ta'asiya bi af'alir rasuli sallallahu alaihi wasallam wajibun. Ayat ini menunjukkan bahwa menteladani Rasul, ya, pada mempelajari perbuatan-perbuatan Rasul itu hukumnya wajib. Wa wajhul ihtijaji bihi annahu ja'ala ta'asiya bin nabiyyi alaihi salam min lawazimi raja Allah ta'ala wal yaumil akhiri li min lawazimi rajaillahi ta'ala wal yaumil akhiri. Wajhul ihtijaj, ya, wajah penghujahan, maksudnya alasan pendalilannya itu, hujahnya, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan at-ta'asiyah, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min lawazimi, itu merupakan konsekuensi dari rajaillah, mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau mengharap rahmat Allah, ikuti Rasul. Nah, gitu maksudnya. Juga konsekuensi dari takut terhadap hari akhirat. Jadi siapa yang takut pada hari akhirat, ikuti Nabi. Wa yalzimu min adami ta'asi adamul malzumi. Berarti konsekuensi dari tiadanya ta'asi, tidak meneladani, berarti adamul malzum, berarti tidak ada malzum, sesuatu yang diikuti, yang menjadi konsekuensinya. Wa huwa raja'u lillahi ta'ala wal yaumil akhiri wa dzalika kafara, yaitu berharap rahmat dari Allah dan takut kepada hari akhir. Yang sedemikian itu berarti adalah dia orang yang kafir. Kafir karena dia tidak berharap pada rahmat Allah, tidak meyakini, tidak takut pada hari kiamat. Inna sahabata kanu mujmi'ina ala ruju'i ila af'alihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang mujmi'ina, mereka orang yang berijma', ajma'a yujmi'una, ajma'a yujmi'u ijma'an, fahuwa mujmi'ina, khabar kanu. Mereka orang-orang yang sepakat ala rujuk, akan wajibnya rujuk, ya, kembali, menjadikan patokan, menjadikan sandaran, ila af'alihi sallallahu alaihi wasallam, pada perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karuju'ihim ila takbilihi alaihi salatu wassalam bil hajaril aswad, sebagaimana mereka merujuk kepada bagaimana Rasulullah mencium hajarul aswad. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu ja'a ilal hajaril aswad faqabbalahu. Dari Sayyidina Umar, beliau mendatangi Hajar Aswad. Hajar Aswad ini konon dulu warnanya putih. Dia satu batu surga yang Allah turunkan. Nah, lalu kemudian karena dicium manusia, diusap manusia, dan dia menyerap dosa-dosa manusia, maka akhirnya dia menjadi hitam. Jadilah disebut Hajarul Aswad. Maka di antara sunnah Nabi adalah mencium Hajarul Aswad dan mengusapnya. Mencium itu takbil, qabbala yuqabbilu takbilan, kemudian mengusap istilam. Alhamdulillah kami 2018 pertama kali umroh, Allah izinkan, ya, setelah berjuang, ya, berdesak-desakan untuk mencium Hajarul Aswad. Ya, cukup lama, cukup puas itu mencium Hajar Aswad, juga mengusapnya. Ya, selanjutnya tinggal isyarat saja. Ulun selesaikan satu paragraf.
Faqala Ibnu Umar saat itu berkata, inni a'lamu annaka hajarun. Sungguhnya aku tahu bahwa engkau itu hajar, engkau itu batu. La tadurru wa la tanfa'u. Engkau tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Nah, itu sifat daripada benda ya. Termasuk juga manusia. Manusia itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali atas izin Allah Ta'ala. Jadi kalau Hajarul Aswad itu bisa menyerap dosa, siapa yang menciumnya diampuni dosa-dosanya, itu karena izin dan pertolongan Allah, atas iradah dan kudrah dari Allah Ta'ala. Ada orang memukul kita lalu kita sakit, ya, sakit itu atas iradah dan kudrahnya Allah Ta'ala. Kalau tangan itu tidak diberikan kemampuan memukul, ya tentu tidak akan sakit. Nah, kita ini kalau memang tidak dibuat sakit, ya nggak akan sakit. Jadi sakit itu kan sebenarnya sinyal dari tubuh bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, supaya kita bisa menyesuaikan kondisi tubuh. Andai dihilangkan rasa sakit, bahaya. Ya, kita cucuk paku, karena ada rasa sakit. Karena ada rasa sakit itu lalu muncul refleks, lalu kita segera mengangkat. Sehingga kalau menancapnya tidak makin dalam. Api, karena kita pegang api, lalu ada rasa sakit, dan lalu refleks. Bahkan refleks itu sebuah instruksi tanpa melalui perintah otak. Kan af'alul ikhtiyariyah, ya, perbuatan-perbuatan yang sifatnya pilihan manusia itu mesti melalui proses instruksi dari otak. Mau ngambil ini, minum, ini ada instruksi otak. Saking cepatnya seolah-olah tidak mikir, padahal mikir. Nah, tapi gerak refleks itu gerakan yang tanpa instruksi. Begitu tangan menyentuh benda panas, langsung set, narik. Tanpa instruksi otak. Kan gitu pelajaran di biologi. Itu yang disebut dengan af'alul musayyar, ya, yang ghairul ikhtiyariyah. Nah, itu perbuatan yang refleks yang nggak akan dihisap oleh Allah, karena di luar instruksi otak, ya kan? Karena taklif itu manatnya kan pada orang yang berakal. Kalau orang itu zawalul akli, majnun, misalkan tidur, kan rufi'al qalam, diangkat pena, karena memang manat taklif itu otak. Kenapa anak kecil yang belum balik itu tidak ditaklif, belum mukallaf? Karena dia belum sempurna otaknya, belum sempurna akalnya. Nah, jadi dihadirkan rasa sakit itu jadi manfaat buat manusia supaya bisa bergerak refleks tadi. Nah, siapa yang berikan rasa sakit, menginstruksikan refleks tanpa harus diinstruksi otak, itu semua atas iradah Allah Ta'ala. Jadi ringkasnya, ya, la yadurru wa la yanfa'u syai'un illa biidznillah. Ya, tidak ada sesuatu yang membahayakan, tidak ada yang memberikan manfaat. Hakikatnya kecuali karena izin, iradah dan kudrah dari Allah Ta'ala. Walaula anni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, andai aku tuh tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, beliau itu mencium engkau, ma qabbaltuka, niscaya aku tidak akan mencium dirimu, wahai Hajarul Aswad. Jadi artinya apa? Takbilul Hajaril Aswad itu iktida, ya, ittiba, at-ta'asi, semata meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bukhari. Qala al-Imam an-Nawawi fa arada bihi bayanul hassi 'ala al-iktida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taqbilihi. Bisa juga bayanul hassi. Hadis ini mengingini atau hadis ini menginginkan bihi, dengan hadis ini bayanul hassi, penjelasan mengenai motivasi, dorongan untuk meneladani Rasulullah SAW fi taqbilihi, dalam hal mencium Hajarul Aswad. Wa nabbaha annahu laulal iktida'u bihi lama fa'alahu, dan peringatan bahwasanya kalau bukan karena iktida, ya, mengikuti Rasulullah SAW bihi, lama ini artinya tidak. Kalau lama ketika, kalau lima berdasarkan apa? Nah, jadi beda ya. Kapan baca lama, kapan lama, kapan lima.
Kalau lamma itu ketika. Kalau lima itu berdasarkan apa? Biasanya kalau lima setelah itu ada dalil, baik Quran maupun hadis, itu diawali lima. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi misalnya. Nah, kalau lama itu menunjukkan waktu. Kalau lama tidak. Ada termasuk lama fa'alahu, tentu tidaklah Umar melakukannya. Jadi artinya kalau bukan karena iktidak kepada Rasul, tentulah Umar tidak melakukannya. Wa ghairu dzalika minal waqa'i allati la tuhsa. Dan yang selainnya dari fakta-fakta yang itu tak berbilang, ya jumlahnya banyak, tentang iktida'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu anna wujub ittiba'ir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ta'asi bihi la ya'ni wujubal qiyami bil fi'li alladhi fa'alahu. Hanya saja wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau itu tidak berarti wajib melakukan perbuatan yang beliau lakukan. Bal yakni wujub ittiba'i hasabal fi'li. Tapi maksudnya adalah meneladani, ya wajib mengikuti sesuai dengan perbuatan itu. Fa in kana al fi'lu ma yajibu kana al qiyamu bihi wajiban. Itu maksudnya. Jika beliau melakukan itu dalam konteks hukum yang wajib, maka wajib. Wa in kana al-fi'lu mimma yundabu kana al-qiyamu bihi manduban. Jika itu perkara yang disunnahkan, maka hukumnya sunnah. Wa in kana al-fi'lu mimma yubahu kana al-qiyamu bihi mubahan. Jika perbuatan itu hukumnya mubah, maka ya mubah mengikutinya. Wattiba'u wajibun hasaba ma ja'a bihil fi'lu. Jadi mengikuti Rasul itu wajib sesuai dengan status hukum yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asalnya itu ittiba, ya. Hukum asalnya itu at-ta'asi. Hukum asalnya iktidak. Iktidak sendiri itu wajib. Tapi tentang rincian-rincian ittiba itu mengikuti kepada status hukumnya. Ada ittiba yang hukumnya wajib, ada ittiba yang hukumnya sunnah, ada ittiba yang hukumnya mubah. Nah, jadi disitulah pentingnya mengetahui status hukum. Al-ahkamul khamsah. Disitulah pentingnya fikih. Disitulah pentingnya usulul fikih. Karena dalam Quran, dalam hadis itu tidak banyak yang menyebutkan ini haram, ini wajib, ya ini makruh. Ya. Paling banyak itu adalah al-amru wan nahyu, perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan. Tapi perintah ini apakah bermakna wajib ataukah bermakna sunnah atau bahkan mubah? Itu perlu kajian dan ilmu untuk menyimpulkan itu adalah usulul fiqh. An-nahyu larangan, apakah larangan itu berfaedah haram ataukah berfaedah makruh ataukah berfaedah mubah? Nah, itu perlu dikaji, perlu didalami. Nah, ilmunya adalah ilmu usulul fiqh. Nah, disitulah urgensi, ya pentingnya mempelajari usul fiqh dalam konteks iktida bi af'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inna kauna fi'la wajiban aw manduban aw mubahan yufhamu bil qarinah, ya. Sungguhnya keberadaan perbuatan itu hukumnya wajib ataukah mandub, sunnah ataukah mubah, itu dipahami berdasarkan qarinah, berdasarkan penyertanya. Syamil.